Pernahkah kalian merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi kalian untuk bangun dari tempat tidur, menyelesaikan pekerjaan, atau bahkan mengambil langkah pertama menuju tujuan yang lebih besar? Rasanya seperti ada sesuatu yang menarik kita kembali ke zona nyaman, bukan? Itu adalah rasa malas. Dan kali ini kita akan menggali lebih dalam ke dalam otak kita untuk mencari tahu mengapa perasaan itu begitu menguasai diri kita. Apa yang jika saya katakan bahwa otak kita sebenarnya terprogram untuk merasa malas? Bayangkan otak kita yang luar biasa canggih ini memiliki mekanisme yang bekerja untuk menjaga kita agar tetap dalam zona nyaman dan menghindari usaha ekstra. Kenapa otak kita begitu menghindari kerja keras? Apa yang terjadi di dalam otak kita saat kita merasakan dorongan untuk menunda-nunda atau bahkan mengabaikan tanggung jawab kita? Semua ini ada penjelasan ilmiah yang mungkin akan mengubah hidup kita. Untuk memahami kenapa kita sering merasa malas, kita harus mulai dengan mengenal cara kerja otak kita. Otak, meskipun terlihat seperti organ yang sederhana, sebenarnya memiliki cara yang sangat kompleks dan cerdas dalam mengelola energi kita. Sederhananya, otak kita diatur oleh dua prinsip utama, efisiensi dan penghematan energi. Bayangkan otak kita seperti mesin super canggih yang selalu berusaha mencari cara untuk bekerja seefisien mungkin, menghemat energi sebanyak yang bisa ia lakukan. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang membutuhkan usaha, otak akan mempertimbangkan apakah itu benar-benar sepadan dengan energi yang harus dikeluarkan. Jika tidak, otak akan cenderung memilih jalan yang lebih mudah atau bahkan memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa sama sekali. Otak kita tidak suka bekerja keras, terutama untuk hal-hal yang dianggap tidak penting atau tidak memberikan imbalan instan. Ini adalah mekanisme alami otak yang bertujuan untuk menjaga kita tetap bertahan hidup. Namun di zaman sekarang hal ini justru sering membuat kita terjebak dalam rasa malas. Karena meskipun otak kita seharusnya bekerja untuk kebaikan kita, ia justru menjadi penghalang ketika kita ingin keluar dari zona nyaman. Inilah kenapa cenderung merasa malas, karena otak lebih suka berada dalam mode hemat energi dan menghindari usaha ekstra. Setiap kali kita mencoba mengubah kebiasaan seperti berolahraga atau belajar lebih rajin, otak kita langsung melawan. Kenapa? Karena kebiasaan itu baik atau buruk sudah terhubung erat dengan jalur saraf di otak kita. Ketika kita melakukan sesuatu berulang kali, otak kita membentuk koneksi saraf yang semakin kuat. Jadi kalau kita biasa malas, jalur saraf yang terbentuk akan memperkuat kebiasaan itu. Itulah mengapa kebiasaan buruk bisa sangat sulit diubah, bahkan ketika kita tahu itu tidak baik untuk kita. Setiap kali kita melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti makan makanan favorit, menonton film kesukaan, atau bahkan menggulir-gulir ponsel, tahukah kalian apa yang terjadi di otak kita? Otak kita melepaskan zat kimia yang disebut dopamin. Dopamin ini adalah hormon kebahagiaan yang memberi kita perasaan senang, puas, dan bahkan sedikit euforia. Inilah alasan mengapa kita merasa begitu nikmat saat melakukan hal-hal yang memberi kita penghargaan instan, seperti menikmati camilan atau melihat notifikasi sosial media yang masuk. Dopamin membuat kita merasa terhadiahi dengan cara yang langsung dan memuaskan. Namun ada masalah yang sering kita hadapi, tugas-tugas yang lebih menantang, seperti belajar untuk ujian, berolahraga, atau menyelesaikan pekerjaan besar, memerlukan lebih banyak usaha dan ketekunan. Masalahnya, aktivitas-aktivitas ini tidak memberikan penghargaan langsung seperti halnya makan atau bermain ponsel. Tidak ada dopamin instan yang dirasakan sesaat setelah kita mulai bekerja keras.
Ini sebabnya seringkali kita merasa enggan atau malas untuk melibatkan diri dalam tugas-tugas yang memerlukan waktu dan tenaga lebih. Karena otak kita cenderung lebih menyukai hal-hal yang memberi penghargaan langsung. Mungkin kalian pernah merasa super semangat untuk memulai sesuatu. Entah itu belajar, berolahraga, atau bahkan mencapai tujuan besar dalam hidup. Tapi seiring berjalannya waktu, semangat itu mulai memudar. Dan akhirnya kita berhenti. Mengapa bisa seperti itu? Kenapa motivasi yang awalnya besar tiba-tiba menghilang begitu saja? Sederhananya, motivasi itu seperti baterai. Dia bisa terisi penuh, tapi juga bisa habis. Kita seringkali merasa sangat bersemangat di awal. Namun lama-kelamaan energi kita mulai terkuras dan kita merasa kehabisan daya untuk melanjutkannya. Tapi kenapa motivasi kita bisa habis begitu cepat? Ini terjadi karena otak kita meskipun sangat cerdas, memiliki kecenderungan untuk memilih jalur yang lebih mudah dan nyaman. Bayangkan saja jika kita punya pilihan untuk melakukan sesuatu yang sulit, memerlukan banyak tenaga dan pemikiran, atau memilih jalan yang lebih santai dan tidak membutuhkan usaha besar. Mana yang akan kita pilih? Tentu saja otak kita akan lebih suka jalan yang lebih mudah. Itulah mengapa kita sering merasa malas untuk melanjutkan aktivitas yang lebih berat, meskipun kita sudah memulai dengan niat yang baik. Motivasi itu memang bisa menjadi kekuatan yang luar biasa di awal, tetapi tanpa pengelolaan yang baik, dia bisa cepat memudar. Mengapa? Karena otak kita menginginkan kenyamanan, dan kenyamanan seringkali datang dengan usaha yang minimal. Ketika kita memulai merasa lelah atau terhambat, motivasi itu seolah-olah hilang begitu saja karena otak kita memilih untuk mundur ke zona nyaman. Tapi inilah yang menarik, motivasi bukanlah hal yang statis. Ia bisa dipelihara, dan yang lebih penting kita bisa memanfaatkan cara-cara tertentu untuk menjaga semangat tetap menyala bahkan ketika energi kita mulai terkuras. Jadi kalau kalian merasa motivasi kalian mudah habis, jangan khawatir, ada cara untuk memanipulasi otak kita agar tetap motivasi dan tidak jatuh ke dalam kebiasaan malas. Ada beberapa cara ilmiah yang bisa kita lakukan untuk melawan rasa malas. Pertama, kita perlu menciptakan kebiasaan kecil yang bisa dilakukan dengan mudah. Misalnya, daripada langsung memulai dengan latihan berat, coba lakukan sedikit stretching setiap pagi. Dan dengan berjalannya waktu, kebiasaan ini akan memperkuat jalur saraf positif di otak kita. Selanjutnya, buatlah tujuan yang jelas dan spesifik. Otak kita suka dengan hal-hal yang terstruktur dan punya tujuan yang jelas. Misalnya, daripada bilang, saya mau belajar lebih banyak, coba untuk menjadi, saya akan membaca 10 halaman buku setiap hari. Ini lebih terukur dan otak kita akan lebih mudah mengikutinya. Selain itu, gunakan teknik penguatan positif. Setiap kali kamu berhasil melakukan kebiasaan yang lebih produktif, beri diri kamu penghargaan kecil. Ini bisa membuat otak merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk terus melakukan hal itu. Tentu saja, godaan untuk kembali malas itu selalu ada. Salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan mengurangi gangguan. Cobalah matikan notifikasi ponsel saat kamu sedang bekerja atau belajar, dan buatlah lingkungan yang mendukung produktivitas. Dan yang terpenting, beri waktu untuk beristirahat. Otak kita butuh waktu untuk recharge, dan jika kita terlalu memaksakan diri, justru kita bisa jadi lebih malas karena kelelahan. Perubahan besar itu tidak terjadi dalam semalam. Kuncinya adalah konsistensi. Ketika kamu mulai mengubah kebiasaan, mungkin rasanya berat. Tapi ingat, semakin sering kamu melakukannya, semakin mudah otak kita membentuk jalur saraf positif yang mendukung kebiasaan baru itu. Jadi, meskipun otak kita terprogram untuk malas, kita punya kemampuan untuk mengubahnya. Dengan pendekatan yang benar, kita bisa membentuk kebiasaan yang lebih produktif dan penuh energi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita bahas bisa membantu kalian untuk lebih memahami cara kerja otak kita.
dan bagaimana mengubah kebiasaan buruk. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kamu bisa mengatasi rasa malas dan jadi versi terbaik dari dirimu.